Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ayuhal ikhwan wal akhwat, terkhusus Majelis Ta'lim Al-Mumtahanah yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah muliakan kita dengan ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita sebagaimana Allah yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan Allah mengangkat sedikit lebih tinggi derajat orang yang berilmu. Naam, seperti biasa di Senin ketiga kita akan membahas kitab lanjutan kita, kitab pelajaran kita tentang Wadawa, kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang membahas tentang penyakit-penyakit hati, membahas tentang bagaimana obat-obat yang disediakan oleh syariat Islam, oleh agama kita yang mulia ini untuk orang-orang yang merasa sedang sakit hatinya. Dan kita sudah masuk ke poin di mana maksiat itu ada dampaknya. Dan kita sudah sampai ke poin 35. Tidak terasa. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui di kajian-kajian yang lalu Allah berikan pahala buat kita semua. Baik. Kita masuk ke poin ke-35. Poin ke-35. Kemudian kalau di kitab yang hijau halaman 177. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, maksiat menjatuhkan derajat serta kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi makhluknya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat orang-orang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para rasul, mengangkat derajat para nabi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Shad 45-46. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar.
dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para nabi. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan, dan dalam hal ini para pengikut para rasul juga mendapatkan bagian atau derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Ya. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara manusia-manusia yang ada. Kemudian Allah memilih para sahabat setelah memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa derajat kita ini berbeda-beda tergantung dengan status kita di sisi Allah itu apa. Ya. Status kita di sisi Allah itu apa? Kalau pelaku maksiat sudah jelas, ya jatuh derajatnya, kedudukannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Dan kedudukan seorang hamba ini ditentukan oleh apa? Oleh ketaatan kepada Allah itu seperti apa? Sedekat apa? Seintens apa? Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku siapa? Orang yang paling bertakwa. Artinya derajat orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Artinya berlaku sebaliknya. Orang yang derajatnya paling hina di sisi Allah adalah orang-orang pelaku maksiat. Maka perhatikan oleh kita orang-orang yang bergelut dengan kehidupan dunia ini. Apalagi fitnah kita besar. Fitnah kita ini banyak. Fitnah kita ini jauh lebih berat dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka kalau kita ingin melihat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ngaca sama diri kita. Kita ada di posisi apa? Di sisi bertakwa kah? Atau di sisi pelaku maksiat kah? Apakah derajat saya tinggi di sisi Allah? Ya, tinggal diukur saja. Sedekat apa kita dengan Allah? Sekembali apa kepada Allah tatkala kita membutuhkan sesuatu? Ya. Atau setakut apa tatkala kita melakukan kemaksiatan? Kita bisa mengukur diri, derajat kita di sisi Allah itu seperti apa. Nah, dan orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terus berusaha menjaga dirinya dari perilaku buruk, menjaga dirinya dari kemaksiatan, dan terus mencoba untuk menapaki jalan-jalan para rasul, karena mereka tahu para rasul ini orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengambil warisan rasul adalah orang-orang yang diangkat derajatnya. Apa warisan para rasul, Bu? Apa warisan para rasul? Apa coba? Apa coba warisan para rasul itu apa? Apa warisan para rasul yang diberikan kepada kita? Ilmu. Kalau kita mau menapaki jalan ilmu, maka kita mendapatkan warisan Rasul. Derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah pernah datang ke sebuah pasar. Kemudian Abu Hurairah berteriak kepada orang-orang di pasar, "Hei, itu lihat, di masjid sedang ada orang yang lagi bagi-bagi warisan." Kemudian orang-orang di pasar ini berlomba-lomba datang ke masjid. Ditutup tokonya, datang ke masjid. Pas sampai masjid, kemudian dia balik lagi. Terus nanya ke Abu Hurairah, "Mana? Katanya ada yang bagi-bagi warisan." Kata Abu Hurairah, "Bukankah kamu temui di sana ada orang yang berzikir, ada orang yang sedang bermajelis ilmu?"
Itulah warisan para rasul. Ya. Dan kata Abu Hurairah, Nabi itu tidak mewariskan harta, dinar wala dirham, enggak. Tapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu kepada kalian, dan siapapun yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil warisan yang cukup. Ya. Maka kalau kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah bagian warisan dari para rasul, yakni ilmu. Dan kalau kita mengambil bagian itu, kita sudah harus tahu konsekuensinya, ujiannya. Kita tidak sama lagi dengan manusia biasa. Makin tinggi derajat manusia, makin besar juga godaannya. Dulu ketika kita biasa-biasa saja, godaan untuk bermaksiatnya biasa-biasa saja. Sekarang tatkala kita naik derajat, udah hijrah, udah mulai pengen istiqomah, beramal saleh, ada aja godaannya. Dan mungkin godaannya lebih tinggi, lebih berat dibandingkan kita yang dulu. Dan bersabar. Ujian paling berat yang diberikan oleh Allah adalah kepada para nabi, kepada para rasul, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ya, para sahabat, para tabi'in, yang ujungnya ada di kita. Kita pun sama. Kalau kita ingin menapaki jalur-jalur para rasul, maka ujiannya berat. Ya, jangan dipikir jadi ustadz juga gampang. Ujiannya banyak. Ya, intinya mari kita jaga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bermaksiat kepadanya. Poin ke-36, maksiat dapat merampas gelar-gelar terpuji dari pelakunya dan menyandangkan pada gelar-gelar tercela. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Kita ini gelarnya mukmin. Kita ini gelarnya muslim. Mungkin di antara kita ada yang bergelar dermawan. Mungkin di antara kita ada yang bergelar takwa. Ada orang yang taat, ada orang yang muhsin, ada orang yang taubat, ada orang yang wara, ada orang yang zuhud. Ya. Tapi dengan kemaksiatan, maka gelar-gelar tersebut dicabut oleh Allah. Allah bilang dengan mujrim, para pelaku dosa, fasik, munafik, kafir. Ya, gelar-gelar yang tadi, yang mulia-mulia, orang bertakwa, orang mukmin, orang taat, orang taubat, ya, waliullah, ya, itu dicabut tatkala orang bermaksiat. Apalagi dia sudah apa? Dia sudah terjerembab dengan kemaksiatannya. Kita tahu, orang yang sering mabuk disebut apa? Pemabuk. Orang yang udah banyak narkoba disebutnya jangkis. Orang yang senang zina disebutnya pezina. Orang yang suka sama laki-laki disebutnya apa? Gay. Itu gelar-gelarnya udah begitu. Gelar-gelar tercela itu nempel di pelaku maksiat. Gelar-gelar itu yang membuat Allah murka, kata Ibnu Qayyim. Menjadikan pelakunya disiksa di neraka. Apalagi gelarnya sampai gelar terbesar. Gelar tercela terbesar adalah gelar kafir. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, kemudian dari orang-orang musyrikin, mereka di neraka. Ini gelar tertinggi dalam orang-orang tercela.
Adapun tadi gelar-gelar takwa, gelar-gelar muhsin adalah gelar-gelar yang membuat Allah ridho dan menjadikan pelakunya masuk surga dan memuliakan statusnya di sisi manusia. Gelar-gelar terpuji itu bukan pengakuan ummahat. Oh, kalau saya sih orangnya sabar ya. Ini bukan ngaku-ngaku gitu loh. As-sabirin, orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang diberikan predikatnya oleh Allah. Sebagaimana Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu bukan ngaku-ngaku. Karena aku orang pertama yang masuk Islam, akulah As-Siddiq. Tidak. Tetapi As-Siddiq ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku mah orangnya sabar, aku mah orangnya ikhlas, aku mah orangnya begini. Nggak ada orang ngaku-ngaku begitu, nggak ada. Predikat itu tidak diakui, tapi disematkan. Disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas jerih payah kita dalam beramal saleh. Kalau kitanya ya ala kadar ya, kemudian ngaku-ngaku aku tuh soleh, sekarang aku tuh hijrah, ya, tapi masih begitu-begitu aja, maka gelar tersebut tidak valid. Ya kayak orang ngaku misalnya, saya teh lulusan S1, tapi teu pernah kuliah kumaha. Ya. Saya tuh orang yang sabar, tapi ketika diuji anaknya nakal, amek-amekan ya nggak bisa tuh sabar. Aku tuh sabar pas diuji sama suami, dia marah-marah. Dia stalking handphone suami. Ah, ada yang gitu? Curiga dikit stalking. Curiga dikit telepon. Lama pulang Sherlock. Katanya sabar. Aku tuh bertauhid kepada Allah, ya Allah. Tapi pas nggak punya duit, nyari bank. Aku tuh bertauhid kepada Allah, tapi takut dengan jin. Gimana sih? Ada orang-orang mengaku seperti ini. Ini nggak valid pengakuannya. Ketika dia ingin mendapatkan gelar-gelar yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, prove it. Buktikan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, ya aku kan manusia biasa, iya tahu. Tapi kita harus mencoba. Kalau bukan ahli sholat, kalau bukan ahli sedekah, kalau bukan ahli puasa, kalau bukan kita ahli Al-Quran, kalau bukan kita ahli ilmi, mau jadi apa gelar kita? Sedangkan di luar sana ada orang bilang, udahlah beragama mah biasa aja, gak usah lebay. Ya biasa teh gimana? Yang saya tahu, biasa itu ya seperti ini. Pernah dengar teman-teman kita begitu ya, lu lebay banget sih agama, sampai pakai kerudung panjang banget, gelebar-geleber. Sampai mau kena tiap hari dipakai apa kagak gerah apa gitu kan ya. Lebay banget sih beragama. Mana-mana begitu apa kagak panas ya gitu. Lepas aja kali lepas gitu kan. Yang seperti itu yang disebut biasa. Ali bin Abi Thalib pernah apa ya ngobrol dengan sahabatnya. Yang ketika sahabat ini ngelihat Ali bin Abi Thalib ini ibadahnya getol banget, getol banget. Siangnya puasa, malamnya sholat malam. Hari-harinya baca Quran. Hari-harinya ngurus negara. Kata sahabatnya ini, ngapain sih Li? Ya kalau bahasa kita begitu kan ya. Wahai Ali ngapain sih? Capek-capek amat hidup. Ya Allah, sholat, puasa, baca Quran, zikir. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Perjalanan kita menuju surga masih panjang. Perjalanan kita menuju kenikmatan yang hakiki masih panjang. Ada kematian, ada alam barzah, ada apa? Ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Belum kita ngantri di sirat. Ya Allah, masih panjang perjalanan ini. Dan kita butuh bekal untuk sampai ke sana. Kalau kita ngerasa beragama kudu biasa-biasa aja,
yang normal-normal saja, terus Ali bin Abi Thalib dianggapnya nggak normal, bagaimana sih? Atau kita ngerasa sekarang udah deh dengan amal yang sekarang juga udah cukup dah. Kayaknya aku tuh orang bertakwa gitu. Percaya dengan was-was setan yang seperti itu. Akhirnya apa? Outputnya apa? Kalau orang udah begitu, orang akhirnya apa? Males, rebahan, ya, nggak mau upgrade diri. Ditawarin kelas sama ustadz, qadarullah ustadz, qadarullah semuanya. Ini bentar lagi ustadz mau bikin kelas nih buat ibu-ibu kalau mau ikut ntar. Kita mau bahas kitab tauhid, kita bahas akidah. Tak tahu tah dari 10 biasanya jadi 3 biasanya begitu ya. Kita ngerasanya nih, guru-guru kita dah, guru kita Ustaz Subhan. Kalau nanya, apa nggak capek tat? Jakarta, Surabaya, Surabaya, Bogor. Kayak ngukur jalan gitu loh. Ngukur jalan gitu. Apa dia bilang? Aneh pengen. Ntar tanah ini bersaksi di hadapan Allah. Pernah aneh naikin dan dijadiin jalan buat berdakwah. Kalau orang-orang di atas kita masih berpikir seperti itu, terus kenapa kita banyakkan diem? Kebanyakan ngerumpi, kebanyakan nonton drakor. Gak ada liburnya. Kalau kita pengen mendapatkan gelar-gelar terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya hayu atuh. Dinaikin skillnya, upgrade dirinya, biar bertambah amalnya. Biar kita nggak gitu-gitu aja. Dan percayalah, kalau dulu kita pelaku maksiat, kemudian kita berubah dan mendapatkan gelar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan gelar-gelar yang tinggi, maka gelar-gelar tercela itu akan hilang dengan sendirinya. Ada artis hijrah, kemudian fokus dengan hijrahnya, ya kita nggak bilang dia artis lagi, udah dia penuntut ilmu akhirnya. Saya punya teman, mantan gitaris band, ya pada tahu lah ya, pada tahu lah ya. Udah dia ngilang aja udah, dia belajar, belajar kitab, belajar apa, ngomong sama kita udah pakai bahasa Arab, kalau ketemu ngomonginnya dakwah, udah gelar gitarisnya udah hilang. Sekarang gelarnya apa? Tholabul ilm. Banyak, banyak. Ada yang dulunya begal, ada. Ada yang tatonya dari ujung kaki sampai ujung pala, ada. Ini teman kita dulu yang kemarin kita nikahin tuh, udah tatonya banyak banget itu. Tapi gelar-gelar keburukannya tatkala dia masuk ke dunia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya udah, gelar yang lama hilang. Sekarang yang nempel di dirinya adalah gelar-gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita mau seperti itu, sis, bu, ummahat, kalau kita pengen gelar-gelar yang lama Allah hilangkan, maka raihlah gelar-gelar yang baru itu dengan ketaatan kepada Allah. Dan jangan merasa sudah cukup. Jangan ngerasa bahwa diri kita ini udah aman. Ingat, perjalanan masih panjang. Paham? Bu, bisa cari cingte tunduh, kumaha data apal ustadznya. Sok berusaha untuk menghilangkan gelar-gelar yang lama menjadi gelar-gelar yang baru yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-37. Ini kita belum nyampe ke judul kita nih, masih jauh. Nih, sabar ya. Biar cepat selesai kitabnya. Biar cepat selesai, tapi halamannya karek 180. Sedangkan kitab selesai di 500 berapa? 540 sekian dah ya. Sabar ya. Menuntut ilmu itu perlu sabar. Gak ada menuntut ilmu itu cuma sehari 2 hari. Ya. Zamanin tawil kata Imam Syafi'i. Menuntut ilmu baru dapat ilmu itu dengan zaman atau waktu yang sangat lama. Ya. Jangan paling senior hijrah gitu loh. Aku tuh senior hijrah Ustaz. Kitab udah berapa? Allahu alam.
Sabar. Nuntut ilmu itu sabar, bukan karena kita senior hijrah, tapi kita apa? Kita penuntut ilmu. 37. 37 apa? Maksiat melemahkan fungsi akal. Ya, ini udah dibahas sebelumnya bagaimana Imam Malik memuji Imam Syafi'i bahwa ilmu ini cahaya, dan cahaya tidak mungkin bersatu dengan kegelapan kemaksiatan. Dan akal yang sehat adalah akal orang-orang taat, jamaah. Ya. Orang yang akalnya sehat itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang kurang akal adalah pelaku maksiat. Kalau Ustadz boleh menyimpulkan perkataan Ibnu Qayyim yang panjang ini, bagaimana bisa orang yang berakal sehat bermaksiat kepada Allah, sedangkan dia tahu Allah mengawasi dia 24 jam, 7 hari 7 malam, 1 bulan full, 365 hari 1 tahun. Dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akalnya mengira bahwa Allah berpaling dari dia. Gimana? Orang yang bahlul, orang yang pelaku maksiat itu adalah orang yang menyangka bahwa Allah meluput dari dirinya. Allah nggak ngawasin dia. Padahal Allah yang mengatakan, "Kullu yaumin huwa fi sya'n." Tiap hari Allah sibuk. Ya'lamu ma fis samawati wa ya'lamu ma fil ardh. Allah tahu apa yang ada di langit, yang di bumi, yang dalam hati, yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang kamu sembunyikan di lubuk hatimu yang paling dalam. Bahkan Allah tahu. Nah, orang yang berakal sehat ini tidak pernah berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah mengawasinya. Tapi pelaku maksiat itu emang akalnya kurang, lemah. Dia pikirnya udah deh, masih muda, hidup cuma sekali kali ya, mabok aja kali ya, gitu. Tuh kita mau gimana, party deh gitu. Atau sekarang orang-orang ngaji apa? Gibah aja, gibah dulu, gibah. Kalau ngomongin orang tanpa solusi ya jadi jatuhnya gibah, jatuhnya gibah. Gibah yang dibolehkan tuh kalau kita nyari solusi. Kayak siapa? Kayak Hindun. Hindun datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini apa? Pelit. Punya laki pelit. Punya lagi, dia lagi. Kayak Hindun berarti. Ini Abu Sufyan tuh pelit ya Rasulullah. Artinya dia lagi buka apa? Lagi gibahin suaminya sendiri di hadapan siapa? Di hadapan Rasul SAW. Tapi Rasul sedang memberikan fatwa, memberikan apa? Memberikan nasihat. Kalau sifatnya seperti ini, maka tanya private sama ustadznya. Paham ini? Dan jangan WA-WA-an sama ustadz langsung. Ini umahat. Perhatiin ustadz nih. Kalau mau konsul sama ustadz, konsul lewat timnya. Konsul lewat DM Instagram. Jangan mau diajak ketemuan sama ustadz. Dengerin nih. Nyakit nih. Nongkrong di kafe sama ustadz umahat lagi ya. Gimana sih? Dua-duaan. Yang satu punya suami, yang satu punya istri. Gimana sih? Ada kabarnya sampai ke ustadz, nyampe. Konsul-konsul gitu ya. Temenin sama temennya, bisa kali. Nih abis majelis nih. Siapa yang mau konsul, temenin sama temennya, ada timnya. Dari mumtahanahnya ada, ngobrol sama ustadz. Ustadznya juga nggak sendirian. Para sahabiat dulu begitu. Banyak sahabiat yang nanya tentang istihadah, yang nanya tentang haid, yang nanya tentang rahim. Minta ditemenin sama istri Rasul. Mau nggak aku nemenin? Mau nggak nemenin ketemu Rasul? Pengen nanya gitu loh. Bukan WA-WA-an, janjian di mana, ketemu duaan sambil ngopi. Subhanallah. Subhanallah. Ustadz bukan malaikat.
setan ustadz lebih banyak, Bu. Gangguannya lebih banyak. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Serong kanan, serong kiri. Semuanya ada setannya. Ya Allah. Apalagi konsul masalah suaminya zalim. Ustadznya seakan-akan jadi superhero. Subhanallah. Jangan sampai kejadian sama ente, Bu. Bu, kalau ada kejadian aneh marahin hari ini juga. Apa sih nganggap bahwa Allah itu tidak melihat ente gimana? Jangan kegoda sama buaya-buaya ustadz gitu. Ada ustadz-ustadz buaya ada. Buaya pecian artinya kalau buaya pakai peci. Kok bisa gitu loh ya. Kemarin ada info admin akun-akun dakwah. Sama kejadiannya, curhat di DM, temuan di kafe. Subhanallah. Ente nganggep Allah nggak ngawasin ente apa gimana sih? Akal ente di mana? Allah kasih akal itu buat menimbang. Tatkala saya ini mau melakukan kemaksiatan, ditimbang dulu sama akal. Apa manfaatnya buat saya? Kan gitu. Fungsi akal itu di situ gitu. Kok tiba-tiba ente akalnya ngilang ketika bermaksiat? Apalagi seakan-akan buta karena yang ngajaknya ini alim. Aku nggak akan diapa-apain. Itu di Jombang, di Jawa Timur, pesantren pada rusak namanya gara-gara apa? Ustadz. Gak semua ustadz ini hatinya bersih. Ada aja niat kedua, ketiga ada. Ada. Niat-niat ngaconya ada. Bu, perhatiin Bu. Mending saya mah dianggap galak sekalian. Ustadz Hari mah galak, to the point, bla bla bla. Bodoh amat. Yang penting saya terhindar dari fitnah wanita. Udah begitu. Nggak bisa, nggak mau ketemunya juga. Segen, nggak apa-apa gue disebut-sebut. Gimana dah. Serah dah pokoknya. Tapi yang penting nih, sampai kapanpun wanita ini fitnah. Bu, mainin akalnya. Jangan main perasaan. Kayaknya kalau aku ceraikan suamiku jadi menikah sama ustadz. Apa hubungannya? Jangan kemakan rayuan gombal buaya pakai peci. Jangan. Ya Bu ya. Kali aja temennya ada korban. Hati-hati. Coba ketika kita apa? Ketika kita sudah belajar ilmu, bukan hanya iman, tetapi akal kita juga harus makin tunduk patuh kepada Allah. Bukan tunduk patuh sama ustadz. Ilmu itu menaikkan rasional akal kita ini untuk makin tunduk patuh sama Allah. Ini dipakai nih, jangan sampai kosong. Ustadz tidak maksum. Dengar ini. Ustadz bukan nabi. Perkataannya, perbuatannya bisa salah. Apalagi kita ya, nongkrong-nongkrong sama orang bengkel, sama orang motor. Kadang kalau orang ngelihat Ustadz bercandanya berlebihan. Kayak bukan Ustadz. Ya saya ini manusia, ada kesalahannya. Tapi kadang di sebagian orang, akalnya hilang kalau ketemu Ustadz. Kenapa? Kalau Ustadz sih nggak mungkin salah, Ustadz. Nggak mungkin salah, gimana sih? Dia manusia. Dia nggak maksum. Setan masih menggoda dia. Penjagaan Allah tidak seperti penjagaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba jangan sampai akal kita ini tertutup oleh maksiat. Bahkan syekh kami dulu nggak boleh setoran Al-Quran. Saya nih ngajar anak perempuan. Saya punya pesantren ngajar anak perempuan dulu. Ya, kata syekh kami, walaupun ente nerima setoran dari murid ente, harus ada temannya, harus ada muharramnya, harus tempat terbuka, nggak boleh di ruangan, nggak boleh di kelas, di luar. Harus ada saksi, harus ada temannya. Apakah santrinya jadi banyak atau saya punya teman? Dulu Syekh kami bilang begitu. Setoran Al-Quran aja harus dilihatin sama orang. Setoran Quran, Bu. Ini konsul, subhanallah. Kalau ada ustadz begitu,
laporin suatu hari. Biar kita seret pakai motor ya Bu ya. Set dah, kesel banget. Ngerusak citra akhirnya. Enggak. Jadi akhirnya pasti semua ustadz begitu. Ya Allah. Ya. Dan orang yang punya akal ini, orang yang memiliki akal ini terus selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku kata Allah wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Ya. Akal ini dipakai untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang madorotnya lebih kecil. Kadang kita ada di posisi untuk memilih maslahat yang lebih besar atau madorot yang lebih kecil. Pahami kasusnya, Bu? Kadang akal kita ini disuruh milih mana maslahat yang lebih besar atau madorot yang lebih kecil. Ini kemarin ada kasus ke Ustadz WA. Ustadz, nih orang tua saya nyuruh saya buat menggali lagi kuburan ibu saya yang ada di Ciamis untuk dialihkan ke Bandung. Jauh banget. Saya jawab, meninggalnya tahun berapa? 1999. Kira-kira masih ada. Saya bilang masih ada enggak ini kira-kira tulang belulangnya, ininya dan lain sebagainya. Waduh Ustaz, kayaknya madorotnya lebih gede deh. Udah, pahamin sama orang tuamu bahwa madorotnya lebih besar. Ya, ziarah kubur nggak harus tahun sekali. Nggak harus sebulan sekali. Kalau ingat kau doain. Ya, lihat Bu, akal kita lagi disuruh menimbang mana maslahat yang lebih gede, mana madorot yang lebih kecil. Dan ini bisa ditakar dengan ilmu. Ya. Makanya panjangin ketaatan biar akal kita makin tajam. Dan akal kita makin tumpul kalau apa? Kalau kebanyakan maksiat. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang kecanduan pornografi itu short memory term-nya itu rusak. Memory loss. Pohoan. Ya, pohoan teh akut. Ya. Kemudian orang-orang yang kecanduan zina apa? Akalnya rusak. Kenapa? Fantasinya rusak. Tidak menikmati yang halal, pengennya yang haram-haram sesuai dengan akalnya. Itu memendekkan akal. Orang-orang eks pemabuk, orang-orang eks jangkis, lihat otaknya kadang-kadang gesrek. Gak nyambung ngomongnya kayak orang mabuk. Gimana? Udah kayak gitu. Pernah nggak ngeliat temannya? Gimana kamu udah matanya selalu gitu ya? Gitu kasihan. Itu efek dari kemaksiatan, mendekin akal. Ya, pertajam akal kita dengan ilmu. Lihat, Allah sebutkan kita dengan ulil albab. Fattaqullah ya ulil albab. Karena orang-orang yang berakal ini potensi maksiatnya besar. Kadang kita ngakalin Allah loh. Orang pelaku maksiat itu mengakali Allah. Kayaknya ini nggak apa-apa. Dia cari dalil untuk mencocokkan kemaksiatannya. Oh, kalau ribanya 0,00001 mah nggak apa-apa, Ustaz. Siapa bilang? Kok bisa ente bilang 0,001 itu nggak apa-apa? Bukankah Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam dosa yang paling ringan dari riba itu apa? Seperti berzina dengan ibu sendiri. Berarti 0,001 yang kau anggap ringan itu yaitu berzina sama ibu sendiri. Jangan sampai akal kita ini malah menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Harusnya akal ini ditundukkan. Makanya Allah mengatakan fattaquni. Dalam ayat yang lain di surat Al-Maidah 100, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Orang yang memiliki akal yang saleh, akal yang sehat, akal yang benar, berbanding dengan iman yang lurus, ya, akidah yang benar, ini menjadi perfect man, manusia sempurna.
Tapi bayangkan ada orang yang mungkin imannya bagus, tapi kadang-kadang ya gitu, dikit gitu ya. Ya ini ada kelemahan. Maka bersyukurlah tatkala kita bisa memahami agama dengan baik, menjalankan perintah Allah, menimbang mana masalah terbesar, mana mudarat terkecil, berbahagialah. Ya, dan hilangkan niat-niat, hilangkan keinginan-keinginan. Untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Kamu berpikir bahwa Allah akan luput pengawasannya darimu? Sungguh itu pemikiran yang sangat sangat aneh, karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita sepanjang hidup kita. Baik. Keberapa sekarang? 38. 38. Maksiat memutuskan hubungan seorang hamba dengan Robnya. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Bahkan di ini dijadikan headline kajian. Ya, putusnya hubungan dengan Rob. Ya. Tapi di sini di poin 38 ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin menegaskan lagi bahwa tatkala seseorang pelaku maksiat ini putus hubungannya dengan Allah, maka hubungannya sedang bersambung kepada musuhnya. Siapa? Iblis, syaitan. Ya, di poin ini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Allah tatkala bersambung dengan hambanya dengan cara apa? Dengan bermaksiat, dengan berketaatan, dan memutuskan hubungannya tatkala hamba ini bermaksiat, maka perlindungan, ya, pertolongan yang dibutuhkan manusia itu diputus juga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia ini bermaksiat. Hubungan-hubungan ini yang dibutuhkan manusia karena manusia memiliki musuh. Allah melindungi kita dari apa? Dari kemaksiatan. Allah melindungi kita dari godaan-godaan. Tatkala kita tak mau digoda syaitan, tatkala kita ingin menghindari syaitan, apa bahasa kita? Apa bahasa kita, Bu? Tatkala kita nggak mau digoda setan, apa bahasa kita? Bu, apa bahasanya? Iya, apa bahasanya? Nggak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya elah, bukan gitu mah tahu atuh Ustaz. Cuman kita kan tegang ya. Jangan tegang, kenapa sih tegang? Mau disuruh ujian atau gimana sih? Iya, galak-galak tahu galak, cuman jangan tegang gitu loh. Bu, kita mengatakan a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari syaitan ar-rajim. Dari godaan setan yang terkutuk. Nah, orang pelaku maksiat ini Allah putus perlindungannya dari syaitan. Berarti pelaku maksiat ini konektivitasnya dengan siapa sekarang? Dengan syaitan. Padahal Allah telah menjelaskan dalam berbagai ayat, wahum lakum adu, dan iblis, setan itu musuh bagimu. Ya. Bahkan permusuhan kita dengan iblis, dengan syaitan ini sudah berlangsung lama sejak manusia pertama. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azzalahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kalau Allah menyatakan permusuhan antara Adam dengan iblis, antara manusia dengan syaitan, maka jangan sampai hubungan kita dengan pelindung kita ini putus. Ya. Jangan sampai perlindungan Allah, pertolongan Allah dari godaan-godaan musuh kita ini terputus dengan kemaksiatan. Malah kita loyal kepada musuh Allah.
Bukankah di poin-poin berapa ya yang menjadi tawanan syaitan itu? Poin keberapa ya? Kemarin kita di bulan lalu kita bahas. Pelaku maksiatan 34. Menjadi pelaku dalam tawanan syaitan dan penjara syaitan. Tatkala engkau putus hubungan dengan Allah, maka kau sedang loyal kepada Tuhan yang baru. Ahli maksiat ini loyalnya kepada syaitan, bukan kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Ya. Bagaimana kita bisa menjadikan iblis dan keturunannya dijadikan sebagai aulia, sebagai pelindung-pelindung, sebagai pemimpin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis dan pelaku maksiat malah menjadikan iblis sebagai acuannya, loyal kepada dia. Maka jamaah rahimakumullah, tatkala kita mencoba membuka gerbang kemaksiatan, maka detik itulah hubungan perlindungan, pertolongan yang Allah berikan kepada kita, Allah putuskan. Maka kau mendapati loyalitas dari iblis, loyalitas dari syaitan. Ya. Maka pelaku-pelaku maksiat ini ya begitu kehidupannya. Ya, kurang lebih sama ya kepada orang-orang yang dulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hubungan Allah kepada kita itu berupa pertolongan dan perlindungan. Maka jangan sampai diputuskan dengan kemaksiatan. 39. Maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Apa itu keberkahan, Bu? Semoga berkah ya. Barakallahu fikum. Tiap hari WA barakallahu fikum. Apa arti barakallahu fikum teh? Semoga Allah memberkahi kamu. Iya berkah teh naon? Ya barakallahu fikum teh. Masih. Iya apa artinya? Allah yubarik fik. Dalam pernikahan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ma makna barakah? Apa arti barokah itu? Ada hadiah. Kasih 50.000 buat jajan bakso. Cung. Mendatangkan apa mendatangkan? Masa? Jangan chat GPT. Bukan mendatangkan, bukan. Bukan mendapatkan. Ada dua arti keberkahan itu. Yang pertama, nyerah nih 50.000, hangus aja nih. Ya udah hangus aja ya. Yang pertama, subutul khair wa ziyadatul khair. Ini berkah. Tulis. Ntar Ustadz Ega nanya nggak tahu. Siapa gurunya? Ustadz Hari. Ya, bikin malu lagi. Tulis. Arti al-barakah atau barakallahu fikum, Allah yubarik fik. Semoga berkah ya. Artinya kita mendoakan subutul khair wa ziyadatul khair. Kita pengen tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan bisa menghapus tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Dan kita sangat butuh keberkahan agama dan keberkahan dunia. Ya. Wa innal abda la yuhramu rizqa bidan bin yusibuh. Nih, salah satu tandanya keberkahan hilang karena kemaksiatan. Keberkahan harta hilang karena kemaksiatan. Keberkahan ilmu juga bisa hilang gara-gara kemaksiatan. Kita pengen ilmu kita berkah, menambah kebaikan pada diri kita, menambah
tetapnya kebaikan dalam diri kita, Allah jaga kebaikan dalam diri kita. Dan kita pengen bertambah kebaikan-kebaikan itu. Ya, coba lihat di 186. Inna ruhal kudus nafasa fir ru'i innahu la tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Fattaqullah wa ajmilu fit talab fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atih. Wa innallaha ja'ala ar-ruhal farah fir ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal husna fisyaqi wal sukhti. Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewahyukan kepada Nabi bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga rizkinya telah tersempurnakan. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah dunia dengan cara yang baik. Sungguh apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Sungguh Allah menjadikan ketentraman dan kegembiraan di dalam ridha dan keyakinan. Sebaliknya, Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan itu berada dalam keraguan dan kemurkaan. Kehidupan kita ini tidak boleh keluar dari kata berkah. Karena kebalikan dari berkah itu apa? Mari kita bahas. Apa? Kebalikan dari keberkahan apa? Bu kebanyakan kajian ya Bu, maafin ya saya nanya-nanya ini. Ustadz bukan ente doang Tat? Ya iya sih, ya benar. Cuman kan ini istilah-istilah umum yang kita perlu tahu. Lawan kata berkah itu laknat. Kita udah bahas juga ini. Kita butuh dengan keberkahan. Karena kalau tidak ada keberkahan, maka laknatlah yang nempel ke kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allim." Dunia ini semuanya terlaknat. Artinya tidak ada keberkahan. Terlaknat apa yang ada di dalamnya? Semuanya. Ini dunia semuanya dilaknat oleh Allah. Kecuali apa? Kecuali zikrullah. Dipakai untuk berzikir. Mobil asalnya terlaknat. Kalau mobil ini dipakai buat ketaatan, di dalamnya ada zikir, bukan musik dangdut. Ya, joget-joget, carpool. Tahu carpool, Ibu? Karaoke di mobil, carpool teh. Mumpung nggak ada temen, mumpung nggak lagi bonceng temen, ya, habis ganti karet mobil, kedap suara, nyalain tuh MP3 lah, apalah, karaokean di YouTube lah, gitu kelakuannya masih. Ingat semuanya terlaknat. Kecuali dipakai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa alimun aw muta'allim. Yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Dalam sebuah asar disebutkan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Semua isi dunia ini terlaknat kecuali yang dipakai lillah, dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Bu, apapun yang tidak ada hubungannya dengan Allah, maka jauh dari keberkahan. Apapun yang kita punya kemudian tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu terlaknat. Ya bahasa laknat ini bahasanya kadang-kadang nyeremin ya. Cuman laknat ini artinya dijauhkan dari keberkahan. Maka manfaatkanlah setiap apa yang kita punya, baik dalam bentuk harta, dalam bentuk ilmu, ya, anak, suami. Jangan sampai semuanya mendatangkan laknat Allah. Ustaz, suami saya susah banget diajak belajar. Cara ngajaknya gimana?
Kalau kita kegalakan sama suami. Kita punya anak, susah banget diajak ngaji. Gimana caranya dakwah sama anak? Ya, ini harus kita pikirkan bersama cara-cara berdakwah dengan benar kepada siapa? Kepada keluarga. Kita nggak mau keluarga kita dalam laknat Allah, jauh dari keberkahan. Kita nggak mau rumah kita cuman hanya sekedar dilaknat Allah, tidak ada keberkahan di dalamnya. Mulai dari rumah, Bu. Ibu rajanya di rumah. Ya, ini laki pengen ganti keset aja kan nggak boleh. Ibu rajanya. Berarti ibu yang menentukan apakah rumah ini dilaknat atau tidak. Apakah rumah ini mendatangkan keberkahan atau tidak. Coba sekarang udah mulai berpikir bagaimana rumah ini mendatangkan keberkahan Allah. Pagi-pagi, zikir pagi. Yang jadi teman kita buat ngosrek-ngosrek piring, yang jadi teman kita nyiapin sarapan anak, sarapan suami, zikir pagi. Ya. Kemudian dipakai kelas online di rumah, kelas tahsin di rumah. Suruh tuh laki kita, suami kita sholat sunnah di rumah. Sholat wajibnya di masjid. Suruh anak-anak laki kita kalau habis subuhan baca Quran. Jadiin rumah ini bukan rumah yang dilaknat Allah, tapi rumah ini mendatangkan keberkahan. Ya. Jarang sekali ditemui orang satu rumah yang isinya penuh dengan keberkahan, ada bahasa cerai, ada pertengkaran, jarang banget. Jarang banget. Jarang banget ada. Makanya kadang-kadang kita mikir lagi nih, ini rumah suasananya panas, suasananya mencekam, apa gara-gara terlaknat oleh Allah? Kadang ada orang yang lebih betah di luar rumah loh, dibandingkan di dalam rumah. Karena apa? Karena mungkin di dalamnya ada laknat Allah. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka coba ibu yang punya kuasa nih di rumah, ya, diaturin jadwalnya di rumah, tinggal minta ACC sama suami. Ya, kalau kita hari-hari begini gimana? Kenapa sih Bun tiba-tiba berubah begini? Ya, rumah kita pengen berkah, jauh dari laknat Allah. Dah, gitu aja bilang. Dan semua ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari mana? Dimulai dari rumah. Istrinya dulu, anaknya dulu, baru keluar rumah. Ya. Dan maksiat ini jangan sampai menggerus keberkahan sedikit demi sedikit. Ya, nggak akan kerasa langsung. Ya, kadang perlahan-lahan, tapi yang perlahan ini makin sakit, makin dalam sakitnya. Maka jauhkan laknat Allah dari diri kita dengan apa? Dengan menjaga ketaatan kepadanya. Terakhir, yang jadi poin inti dari judul kita di pagi hari ini. Bisakah kita kembali? Poin ke-40, maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan, dan kekurangan. Semua yang terjatuh kepada dosa dan maksiat akan mendapatkan kerendahan, kehinaan, dan kekurangan. Pertanyaannya Ustaz, kalau saya kembali, kalau saya taubat, apakah derajat saya ini bisa pulih kembali? Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada perselisihan pendapat. Pendapat pertama, ya, pendapat yang pertama, apakah setelah bertaubat pelaku dosa dapat kembali ke derajat semula? Ya. Pendapat pertama bisa. Bisa kembali ke derajat awal. Karena dia telah bertobat. Allah hapuskan kehinaannya, kerugiannya, kerendahannya, Allah hapuskan. Dia naik ke derajat yang sama. Tapi pendapat yang kedua, dia tidak bisa kembali ke derajatnya. Ya, bahwa taubat ini hanya menggugurkan hukuman-hukuman, menggugurkan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, maka ada derajat-derajat yang terlewatkan. Kemudian Ibnu Qayyim menyimpulkan dari perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memberi penjelasan yang dapat diterima kedua kelompok tadi. Jadi dua kelompok yang pendapat pertama kembali derajat, kelompok yang kedua tidak kembali derajat, oleh Syekhul Islam disatukan pendapatnya. Kata Syekhul Islam,
Jika diamati secara teliti, akan jelas bahwa sebagian orang yang bertaubat itu kembali kepada derajat yang tinggi daripada derajat semula. Sebagian lagi kembali ke derajat semula, dan sebagian lagi tidak mampu mencapai derajat semula. Ya. Yang demikian itu, kata Syekhul Islam, sesuai dengan kekuatan dan kesempurnaan taubat serta pengaruh yang ditimbulkan maksiat kepada pelakunya. Ya. Apakah makin dia menyesal? Nih pelaku maksiat nih, kita semua pelaku maksiat. Kita pengen kembali ke derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung dengan penyesalan kita. Makanya kalau kita dibentangkan satu tangga yang tanpa ujung, Bu, nih perhatiin nih. Kita nih dibentangin derajat tangga yang panjang banget gak ada ujungnya. Kemudian pelaku maksiat atau kemaksiatan itu menggelincirkan kita dari tangga. Ini ada dua orang nih jalan ke atas. Ada yang dia jaga diri dari kemaksiatan, naik terus. Ini naik juga, tapi dia pelaku maksiat, dia jatuh. Nah, derajatnya pasti beda. Tapi orang yang bertobat, maka dia bisa nyusul lagi terus sampai kapan? Sampai mati. Ujung dari tangga itu ya meninggal. Tapi manusia itu kadang terseok-seok. Ada yang merosotnya 3, naiknya 2. Tergantung apa? Tergantung penyesalan dan efek kemaksiatan. Maka jangan pernah kita matikan niat seseorang untuk taubat. Jangan pernah membuat seseorang itu lari dari taubat. Kenapa? Karena dia ingin mengembalikan derajatnya. Dan bagi Allah itu mudah mengampuni seseorang, menaikkan derajat seseorang, menjatuhkan derajat seseorang. Mudah bagi Allah. Maka jadilah agen-agen kebaikan untuk mengajak orang bertaubat kembali kepada Allah. Kemarin kita daurah syekh di Jakarta, sampai anak tercengang. Dia bilang sama ustadz-ustadz, kan itu ustadz-ustadz tuh daurah. Saya bilang begini, syekhnya bilang begini, kalian para da'i, kalian ini fokus menegakkan dalil atau fokus mengajak manusia kembali kepada Allah? Kadang untuk mengajak manusia kembali kepada Allah itu nggak perlu banyak dalil. Contoh gini, kita tahu dosa-dosa besar, zina, judi. Apakah ketika kita bertemu dengan pelaku zina, pelaku judi, pelaku pembunuhan, kita bilang dalil tentang pembunuhan, dalil tentang judi? Perlu? Perlu nggak? Mungkin perlu. Tapi lebih perlu lagi tatkala kita mengatakan, sini, tangan kamu sini. Yuk, kita bareng-bareng balik sama Allah. Allah menerima taubat. Allah menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Kalau kita bersungguh-sungguh bertobat kepadanya dengan taubat nasuha. Kita tutup semua kemaksiatan yang lama dengan ketaatan di masa yang akan datang. Yuk, mau nggak? Tanpa mengeluarkan dalil dulu gitu. Kita pun dulu mungkin ketika berubah sama. Nah, karena dalilnya cuma takut mati aja, kan gitu. Padahal dosa-dosa kita banyak. Tapi karena ke-trigger takut mati, nggak mau bekal apa-apa, saya hijrah. Ada yang negakin hujah di tengah-tengah kita? Enggak. Tapi kita fokus untuk mengembalikan manusia ke jalurnya dulu. Baru dia tahu dalilnya. Kita lebih fokus ke apa? Ke apa namanya? Teori dibandingkan praktek di lapangan. Maka kita pun sama. Jangan bingung sama dalil, Bu, kalau mau ngajak temen. Ini dalilnya apa ya? Tahu, ntar dalil mah ada aja. Cuman ajak dalil, aku pengen kajian dong, di mana? Ajak dulu. Aku pengen sholat tuh. Pengen sholat ya? Kita masih PA masalah sholat. Ya Google dah gitu loh. Atau punya bukunya dah. Nih, aku punya bukunya nih. Aku juga belajar nih sholat di sini nih, bukunya ini. Ayo. Kalau kita ingin mengangkat derajat kita, mengangkat derajat yang dulu pernah hilang dari diri kita, yang pernah jatuh, yang pernah terseok-seok itu,
sok atuh penyesalan yang kita pernah sebutkan di hadapan Allah, ya bantu dengan amal-amal saleh, ajak lagi orang-orang yang ingin bertaubat sehingga kita berangsur naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kali ya. Sampai jam 10 ini mudah-mudahan bermanfaat. Sisanya kita tanya jawab ya. Barakallahu fikum.